Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Selasa malam, yaitu kajian bahasa Arab dengan metode manhaji. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihim. pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabb. Amin. Baik, sebelum kita mulai kajian kita, mari kita berdoa dulu untuk kita semua yang khususnya telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan pada kita dan dimudahkan untuk mengikuti dan memahami materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang biasa hadir, yang pada malam hari ini belum hadir. Apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan segera disembuhkan. Dan apabila ada yang memiliki urusan, semoga dimudahkan urusannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-Fatihah. أعوذ A'udzu بالله billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Alhamdulillahi رب rabbil العالمين alamin. الرحمن Rahmanirrahim. الرحيم مالك Maliki يوم الدين yaumiddin. إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك iyyaka nasta'in. نستعين اهدنا Ihdinas الصراط siratal المستقيم mustaqim. صراط الذين Alladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah dan sholawat serta doa menjadi wasilah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan bisa memahaminya dengan baik. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu sesuai yang ada di layar. Bu Aminah, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bu Aida, kabar Bu? Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Bu Julai, Bu Eha, Julaiha, apa kabar? Alhamdulillah, baik Pak Ustadz. Hadir. Pak Fajar, apa kabar?
Lukman, apa kabar? Pak Takdir, apa kabar? Pak Yugo, ini yang jauh nih Kalimantan. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Hadir Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahlan, ahlan. Bu, Ahlan baik. Bu Yuniarti, Pak. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Sudah hadir. Tadi. Alhamdulillah. Terakhir Bu Zulaiha. Oke. Alhamdulillah Ustaz, khair. Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan kajian rutin kita. Alhamdulillah pada malam ini 9 orang yang hadir. Masih ada beberapa orang yang belum hadir yang biasa hadir. Baik, sambil kita tunggu. Untuk malam ini kita akan melanjutkan analisa kata Quran Surat An-Nisa ayat 56 yang merupakan contoh ayat di dalamnya ada fi'il. Jadi kita masih membahas bab 6 ini bab fi'il. Dan bab fi'il ini ada beberapa ayat dari Al-Quran yang dikutip sebagai contoh yang di dalamnya ada fi'il, yaitu kata kerja. Salah satu ayatnya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 56. Pada pertemuan pekan lalu, kita sudah membahas secara singkat jumlah suku kata pada ayat surat An-Nisa ayat 56, ya, penggalan ayatnya. Kemudian jenis suku katanya sudah kita bahas semua. Dan sudah kita bahas beberapa suku kata yaitu kafaru, kemudian saufa. Ya, dua suku kata itu sudah kita bahas secara asal usul katanya yang kita rujuk kepada Kamus Al-Munawwir dan sudah kita tasrif, ya, kita praktekkan kepada Al-Amsilah At-Tasrifiyah atau kitab Soro. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan kalimat setelahnya. Sebelumnya kita bacakan kembali ayat 56, ya, tepatnya penggalan ayat, ya, karena ini tidak lengkap, ya. Mari kita baca, saya bacakan, mohon diikuti, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru Ayatina sawfa nuslihim naro. Nuslihim, li-nya panjang sedikit, itu maf'ul. Nusli Nuslihim nara. Baik, terima kasih. Itu bacaan penggalan ayat daripada surat An-Nisa ayat 56. Di mana pada ayat ini ada dua fi'il. Yang pertama kafaru, yang kedua nusli, ya, nuslihim, nusli. Itu dua fi'il. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas kata nuslihim. Ya. Silakan Bapak Ibu dipersiapkan kamus Al-Munawwirnya yang sudah punya.
Yang kedua, kitab Shorof, Alamsilah at-Tasrifiyahnya yang buku kuning, ya silahkan dipersiapkan. Kita akan mempraktekannya, ya. Kita akan mempraktekannya secara bersama-sama dengan saya pandu yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki kamus Al-Munawwir dan kitab Shorof, silahkan lihat di layar dan silahkan ikuti penjelasan saya. Apabila nanti dalam penjelasannya ada yang kurang dipahami, nanti saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, kita mulai dari kata nuslihim. Perhatikan di sini, kata nuslihim itu sudah saya kasih warna, ya. Ada warna merah, ada warna hitam. Yang pertama warna merah huruf nun, nu. Nah, huruf nunnya saya kasih warna merah. Ini menunjukkan huruf tambahan dalam fiil ini, di mana huruf nun ini adalah huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah? Huruf mudhoro'ah adalah huruf untuk fiil mudhari. Saya ulangi. Huruf nun berharokat dhammah, nu, saya kasih tanda warna merah karena ini adalah huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah. Di dalam fiil ini huruf tambahan. Huruf mudhoro'ah adalah huruf yang menunjukkan fiil mudhore'. Ada 4 huruf yang menunjukkan itu fiil mudhore', yaitu hamzah, nun, ya, ya, sama ta. Hamzah, nun, ya, sama ta. Disingkatnya Anita. Ana itu atau Anita. Ya. Fiil mudhari. Ya. Mudhari Anita. Itu adalah namanya huruf mudhoro'ah. Mudhoro'ah. Ya. Huruf yang menunjukkan fiil mudhari'. Kemudian perhatikan setelahnya ada huruf shad, ada huruf lam, ada huruf ya. Saya kasih tanda warna hitam. Ini merupakan huruf asli fi'il madhi. Ya, saya ulangi. Huruf shad, huruf lam, huruf ya yang saya kasih warna hitam itu adalah huruf asli fi'il madhi. Karena fi'il madhi itu minimal 3 huruf. Iya. Saya ulangi. Huruf shad, huruf lam, huruf ya itu adalah huruf Asli. fi'il madhi, ya, 3 huruf. Kemudian selanjutnya him. Huruf H sama mim saya kasih tanda warna merah karena ini adalah bagian terpisah dari fi'il, ya, di mana him ini adalah domir. Domir. Dan posisi domir di sini itu domir muttasil, yaitu domir yang bersambung, ya, yang disambung dengan kalimat sebelumnya. Di mana kalimat sebelumnya itu nusli, itu fi'il mudhari'.
Jadi yang merupakan kata dasar atau fi'il madhi adalah huruf shad, huruf lam, ya, huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf illah. Masih ingat huruf illah? Oh, ya. Ya, huruf illah itu ada 3. Alif, wawu, Ya, wawo dan ya. 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 3 huruf ini saling beririsan. Ya, saling beririsan. Seperti misalkan di sini nusli ya huruf shad, lam sama iya. Tetapi kalau kita merujuk ke kamus ternyata adanya shad, lam sama alif. Jadi huruf iya-nya berubah ke alif. Alif. Gitu. Tetapi aslinya iya. Jadi alif di sini aslinya ya, tetapi berubah kepada alif. Itulah huruf illah karena dia berubah-ubah. Jadi kadang ia ke alif, ia ke alif ke wawu seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan secara seksama ya. Kemudian kalau kita cari di kamus, huruf shad, lam, sama alif, di kamus Al-Munawwir adanya di halaman 792. Silahkan Bapak Ibu yang punya kamus dibuka sampai Oh, gini. ketemu. Mahmud Yunus di halaman berapa, Pak Ustadz? Kalau Mahmud Yunus, Ibu cari di huruf shad, ya huruf Hmm, shad. hmm, Kemudian buka setelahnya sampai ketemu lam, setelah lam alif. Iya. Kalau halamannya saya kurang tahu, Bu. Saya tidak pegang Mahmud Yunus. Kamus Mahmud Yunus saya kemana? Kayaknya nggak ada di sini. Udah lama saya nggak lihat kamus Mahmud Yunus saya. Sudah ketemu semua? Udah Ustaz. Oke, yang lain? Fala yasli saliannya. Belum, Pak Ustadz. Bentar dulu, bentar. Fala yasli saliannya. Baik. Yang lain? Yang kamus di Al-Munawwir ada yang sama dengan saya? Sudah ketemu? Baik. Kalau diperhatikan stripnya, ya, itu stripnya kasroh. Bu Aminah ada stripnya nggak? Ya. Fala yasli salian. Yaitu stripnya kasroh kan? Ya. Perhatikan, kalau stripnya kasroh, maksud dan tujuan daripada strip ini adalah untuk huruf kedua, ya, yaitu di kata sholat ini berarti huruf lam, huruf keduanya, nanti di fi'il mudhari'nya, ya. Jadi huruf keduanya yaitu huruf lam, di fi'il mudhari'nya harokatnya kasroh. Harokatnya Fala yasli salian. kasroh. Oh, soli berarti ya? Perhatikan ke sini ke layar. Belum Dan belum kita ke sorop, Hmm. belum ke buku. Perhatikan ke layar. Karena fi'il madi itu hurufnya 3, ya, dan wazan dasarnya fa'ala, ya. Jadi harus berharokat semua, ya. Jadi fa'ala itu kan huruf fa-nya harokat fathah, ainnya fathah, lamnya fathah. Jadi nggak ada yang sukun, ya.
Huruf fi'il madi itu semuanya berharokat. 3 huruf dan berharokat semua. Huruf fa, huruf pertama dan huruf ketiga itu pasti fathah. Adapun huruf ain, fa'a, a-nya itu bisa fathah, bisa domah, atau bisa kasroh i. Jadi bisa fa'ala, bisa fa'ula, bisa fa'ila. Maka untuk kata sola, berarti kan kata sola itu kan harokat fathahnya cuma 2, ya kan? Ya. Karena harokat fathahnya cuma 2, maka kita harus kembali kepada huruf aslinya yaitu huruf iya. Maka kita pecah lagi dari sola menjadi solaya. Ketika kita pecah menjadi kata solaya, maka ini sudah berharokat semua. Ya, sudah sesuai dengan wazan fa'ala. Fa'ala solaya. Huruf sodnya setara dengan huruf fa, so, fa. Yang keduanya huruf lam setara dengan a, ya harokatnya fathah, sola, fa'a. Dan huruf ketiganya ya, fathah harokatnya sesuai dengan huruf lamnya fathah. Solaya, fa'ala. Ya. Jadi kalau diperhatikan, solaya, fa'ala. Sampai di sini bisa diikuti. Kemudian fi'il mudhoreknya, karena stripnya kasroh, ini adalah untuk huruf kedua. Huruf keduanya huruf lam. Maka huruf lamnya di fi'il mudhoreknya jadi kasroh. Li. Ya. Soli. Nah, kemudian huruf pertamanya huruf sod itu menjadi sukun dan ditambahkan huruf ya yang menunjukkan huruf mudhoro'ah. Jadi Ya. solaya yasli. Yasli. Kemudian ianya jadi kasroh yasliyu karena fi'il mudhari itu aslinya harokat terakhirnya dhammah. Itu. Jadi Fi'il mudhari apa? solaya yasliyu itu aslinya. Maka akan sama dengan fa'ala yaf'ilu. Ilu. Ya, yasliyu itu sama dengan yaf'ilu. Ilu. Nah, ini ada di bab 2, di bab sorob, di buku sorob, silahkan dibuka. Bab 2 halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Ya, Fa'ala yaf'ilu. ya. Fa'ala. Ada fa'ala yaf'ilu kan? Iya. Ada. Fa'ala Ya. yaf'ilu. Jadi di buku sorob yang kuning atau yang lain silahkan sama. Bab 2 halamannya mungkin berbeda. Tapi kalau yang buku kuning halaman 2 atas atau halaman 4 bawah. Itu ada fa'ala. Al-babusani. Nah itu kan ketemu kan? Ya. Al-babu Nah sani. al-babusani kemudian ke samping kanan itu ada fa'ala yaf'ilu. Ilu. Baik. Sudah ketemu ya? Ya. Ada yang kesulitan sampai di sini silahkan disampaikan biar saya jelaskan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya berarti saya anggap bisa diikuti ya. Baik. Kemudian pindah ke sampingnya wazan sorob lanjutannya. Ya. Kenapa perlu wazan sorob lanjutannya? Karena perhatikan. Wazan dasarnya untuk sorobnya kan solaya yasliu fa'ala yaf'ilu. Sementara di sini di kata nusli ya kata nusli huruf mudhoro'ahnya itu huruf nun harokatnya dhammah. Perhatikan harokatnya dhammah. Jadi tidak sesuai dengan yasli itu. Adapun huruf nunnya itu tidak berpengaruh.
Karena itu huruf mudhoro'ah. Jadi huruf nunnya mau huruf nun, mau huruf iya, mau huruf ta, yaitu boleh. Tetapi harokatnya yang harus sama. Jadi yasliyu harusnya nasli. Ya. Tetapi di sini di ayat nusli harokat nunnya dhamma. Karena harokat dhamma berarti ini bukan di wazan sorof dasar. Karena bukan di wazan sorof dasar, maka kita harus naik dikit ke wazan sorof lanjutannya. Berarti maksudnya adalah dari solaya yang 3 huruf itu ditambah 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf. Tetapi di sini cukup kita mulai dari 1 huruf dulu. Dari solaya menjadi aslaya. Ketika ditambah 1 huruf aslaya, maka fi'il mudhari'nya yusliyu. Yusli. Nah, yusliyu. Untuk wazan sorobnya itu af'ala yuf'ilu. Ilu. Af'ala yuf'ilu ada di buku sorob halaman 16. Ya, loncat dikit, loncat banyak ya. Halaman 16 atas. Silahkan dibuka. Ini loncat. 16 atas atau 18 bawah. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Ya. Di situ yang paling bawah ya ada af'ala yuf'ilu. Ketemu? Sudah. Ya. Perhatikan, ketika af'ala yuf'ilu aslaya yusliyu. Nah, ini sudah mulai sama ya, nus ya. Yusli sama nusli. Jadi ini udah mulai mirip sama. Ya. Berarti kalau sudah begini, nusli itu wazannya dari aslaya yusliyu karena sudah sesuai. Wazan sorobnya af'ala Ilu. Yafilu. Kemudian iya-nya kok sukun. Nah, karena disambung dengan domir nuslihim. Gitu. Makanya ia jadi sukun. Sampai di sini bisa diikuti. Kemudian dari aslaya yusliyu, ya, yang huruf aslinya itu kalau dikiasi wazan sorof af'ala itu tidak ada, adanya asla yusli. Ya. Jadi kembali ke alif lagi ya, huruf ya-nya kembali ke alif lagi. Dari aslaya jadinya asla. Nah, untuk asla adanya di halaman 18 atas ya. Itu ya 18 atas paling atas kan ada aisaro ketemu. Ya, ada. Di bawahnya ajaba ketemu. Ya. Iya. Terus abana, akto. Nah, kemudian di bawahnya adro. Ketemu? Ya. Nah, jadi ada adro. Ya, adro. Perhatikan kata adro itu sama dengan asla. Ya. Kok beda hurufnya? Ya, karena huruf ilah. Huruf ilah di asla seperti ditulis alif, tapi kalau di adro ditulis iya. Sama-sama aslinya iya. Ya, seperti itu. Asla, aflam. Jadi asla itu sama dengan adro yudri. Asla yusli. Sama kan harokatnya? Ya. Adro yudri. Sama enggak? Sama. Jadi yang perlu diperhatikan adalah harokatnya. Asla yusli. Adro yudri. Yusli nuslihim. Nah, sudah ketemu kan? Ya, ketemu. Gitu. Jadi kata nuslihim itu ternyata panjang begitu cara kita mengetahuinya. Baik, sampai di sini bisa diikuti.
Insya Allah. Berarti Pak Ustadz kalau untuk huruf ilah ya Pak Ustadz ya. Huruf ilah. Ya, ibaratnya hurufnya bisa berubah, tapi untuk harokat tidak bisa berubah ya Pak Ustadz. Kalau kasro tetap kasro. Ya Harokat kalau itu eh, mengikuti huruf, Bu. eh, Kalau misalkan solaya ketika huruf aslinya dimunculkan, maka harokatnya muncul, ya kan? ya. Solaya. Tapi kalau huruf ya-nya dijadikan alif, berubah ke alif, jadinya sola, justru alifnya sukun. Hmm, Itulah namanya huruf ilah karena dia berubah-ubah, Bu. berubah-ubah ya. Iya. Berarti berubah semuanya ya, baik harokat mau kayak fathah, kasro dan Iya, berubah huruf, huruf-hurufnya ya Pak berubah Ustadz. harokat juga. Oh, berubah huruf, berubah harokat ya Pak Iya. Ustadz ya. Oh, Solaya jadi sola, harokatnya berubah kan? iya iya. Hmm. Solaya huruf iya jadi fathah. Tapi kalau sola jadi alif, alifnya sukun. Iya, iya. Berarti berubah semua ya Pak Ustadz ya. Ya, Karena dia itulah. termasuk huruf ilah ya. Iya, itu karena huruf ilah seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Afwan, Ustaz, tanya Ustaz. Ya, silakan. Kembali ke wazan huruf dasarnya. Ini kan asalnya huruf terakhirnya kan apa? Huruf ilat. Iya, Nah, kalau terakhir ilat tuh kalau nggak salah nakis kan. Kalau di bab 2 ini itu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu kan sebutkan nakis ya, i. Tapi di sini nggak kelihatan Ustaz, kalau nakis ya i-nya itu. nakis yai. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 7 Ustaz dari atas yang bab 2. Oh, yang saro ya. Iya, ya. Iya. Jadi, gini, setiap huruf elah dalam fiil dia kelihatannya tidak mesti di fiilnya, gitu kan? Jadi ketika dia berubah di bentuk yang lainnya, maka itu yang menunjukkan iyanya. Dan untuk nakis ya isyaro itu munculnya di masdarnya siroyatan. Itu. Seperti ajwab yai yang atasnya. Itu kan saro yasiru. Nah, kalau ini ada di fi'il madi, fi'il mudorenya yasiru. Tapi kalau nakis yai yang saro itu tidak muncul di fi'il mudorenya, tapi di masdarnya siroyatan. Kemudian muncul lagi di isim maf'ulnya masriyun seperti itu. Jadi tidak semuanya muncul di fi'il mudhari'nya. Enggak, maksud saya di wasan kiasinya ini jelas atau yuderi itu jelas kalau ini nakis yai. Tapi di wasan dasarnya nggak kelihatan itu kalau nakis yai, Ustaz. Yang di wasan kiasi jelas ininya kan. Nakis yai ini jelas. Di buku sorof juga sebutkan itu masuk ke yang nakis yai itunya yang sebelah kanannya tuh. Iya, nakis ya'i, tetapi kan ini wazan lanjutannya jadinya sulasi mazid, Pak. Iya, iya karena ada tambahan alifnya. Iya. Iya. Terus kenapa? Enggak, maksud saya di sini kelihatan kalau itu yang wasan kiasinya itu kelihatan bahwa itu adalah nakis yai. Yang di dasarnya nggak kelihatan kalau itu nakis itu Ustaz. Kan kelihatannya di itu, Pak, di masdarnya. Kan saya Ya bilang, nggak maksudnya tidak, maksudnya ya jadi gini, tidak mesti muncul di fiilnya, Pak.
Jadi tidak bisa, makanya itulah huruf ilah. Karena huruf ilah itu dia eh, kayak gini, misalkan kata soma, soma ya sumu, itu bisa saum, bisa siam, itu. Jadi huruf tengahnya itu kalau di fiil mudhore itu eh, wau ya sumu. Tetapi ketika masdar dia bisa saum, bisa siam. Itulah huruf ilah. Maka saya katakan huruf ilah itu ya dikatakan nakis yai, nakis wau. Jadi huruf yang itunya yang dikatakan nakis ya, misalkan ya. Huruf ya-nya itu tidak mesti muncul di fiilnya. Enggak, maksud saya di Karena buku itu huruf ya, ilah. ya di buku Sorof ini untuk bab 2 itu ada itu sebutkan nakis yai yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari atas itu jelas. Jadi sama juga di wasan kiasinya juga jelas itu nakis yai Ustaz. Yang juga di buku Sorof juga disebutkan itu lawan nakis yai yang wasan kiasinya itu. Iya, nakis yang saro kan, Pak? Iya, yang ini yang wasan kiasinya itu yang adro sama uteri itu jelas disebutkan di sebelah kanan itu disebutkan nakis yai. Iya, terus kenapa? Iya, tapi maksud saya di wasan Sorof dasarnya, di wasan Sorof dasarnya juga ada disebutkan itu yang bab 2 baris ketujuh, contoh ketujuh itu sebutkan juga yakis nai, apa yakis nakis yai. Iya, terus kenapa? Nah, cuma di sini kan nggak kelihatan kalau itu yakis nai, Ya, nakis itu yai yang ya. saya katakan, Pak. Jadi huruf fiil nakis yai itu tidak mesti munculnya di fiil mudhoreknya, Pak. Di masdar. Iya, gitu. Jadi jangan disamakan. Nah, itu karena huruf ilah, gitu. Jadi saya jelaskan. Jadi tidak semuanya muncul di fiil mudhoreknya gitu. Tapi kan muncul di masdarnya gitu. Jadi para ulama melihatnya di masdarnya ada siroyatan, di situ ada iya. Maka sebenarnya itu adalah ya gitu. Nah, kalau di mana di buku Sorof ini yang bab 2 itu sebutkan nakis yai syaro yasri fiil mudhoreknya. Iya, kenapa? Nah, ini nggak kelihatan di situ. Ini kan ya yafilu. Ya kan tadi saya katakan, Pak. Jadi tidak mesti kelihatan di fiilnya. Di masdar. Kan ada di masdarnya, Pak. Nah, ya maksud saya, tapi di wazan kiasinya itu jelas itu. Ya, ya beda antara 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 sorob dasar dengan kiasi. Fiil adrob dengan fiil saro kan beda. Gitu. Jadi jangan disamakan. Jadi bentuk fiilnya saja huruf fiilnya beda. Gitu. Perhatikan nih. Itu. Jadi seperti itu. Jadi karena itu huruf Nah, ilah maka disamakan. Gitu. Jangan disamakan harus muncul di fiil mudhoreknya gitu. oke, Pak. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jadi nggak bisa karena huruf ilah. Makanya para ulama menjelaskannya itu untuk menentukan di situ nakis yai, nakis wawi gitu kan. Maka huruf yai, huruf wai itu ada yang penting ketika ada perubahan dalam bentuk lainnya ada hurufnya muncul, maka itulah yang diambil. Seperti di sini Sarah Yasri, di fiil mudhorenya nggak ada, gitu kan? Ini ini kalau mau dijelaskan sebenarnya Saroya Yasriyu, gitu ya, seperti itu. Maka baru munculnya di Mazda. Nah, itu di buku-buku sholat seperti itu. Jadi jangan disamakan, Pak.
karena dia huruf ilah. Kalau huruf sahih itu boleh disamakan. Ya, tapi kalau huruf huruf ilah itu nggak bisa disamakan. Silakan cari di penjelasan lain itu kemungkinan sama seperti jawabannya. Kecuali ada pendapat lain. Baik, ya, Terima Ustaz. Ya. waktu kita habis. Jadinya. Baik, ada lagi pertanyaan? Selanjutnya kita akan coba mentasrifnya, ya, tasrif istilahinya. Jadi asla itu wazan kiasinya adra, ya. Adra yudri idra'an. Mudran mudrin. Asla yusli isla'an. Muslan muslin. Kemudian mudron muslan. Adri asli. Asli. La tudri la tusli. Mudron muslan. Muslan. Seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan, kata adro itu artinya telah memberitahukan. Ya, ini Adra. jadi karena wazan sulasi mazid, ya, jadi ada makna tambahan. Ya, kalau daro itu mengetahui, tapi kalau Adra. adro itu memberitahukan. Tahu. Itu. Yudri, ya, sedang memberitahukan. Idra'an, nah ini hamzahnya salah. Memberitahukan. Pemberitahuan. Pemberitahuan. Mudron juga sama, ini masdar mimi. Jadi masdar itu maknanya sama. Nah, isim fa'ilnya mudrin, orang yang memberitahukan. Asla itu kalau asla itu kalau sholat itu masuk, ya. Kalau shola yang 3 huruf yang fi'il azan dasar shola itu masuk, tapi kalau asla itu telah Telah memasukkan. memasukkan. Nusli yusli sedang memasukkan, maka nuslihim nar Allah, ya, jadi mereka dimasukkan, ya, Ke dalam nah, neraka. islaan pemasukan, muslan pemasukan sama masdar, ya. Muslin yang memasukkan. Muslan yang dimasukkan. Asli ini fi'il amarnya. Asli lamnya pendek, ya. Masukkanlah. La tusli jangan engkau memasukkan. Muslan tempat atau waktu masukkan. Ini isim zaman dan makan. Fi'il madi setelah. Jadi kalau di tasrif istilahi yang sulasi mazid itu fi'il madi, fi'il mudhore, masdar. Masdarnya ada 2, masdar mimi sama masdar biasa. Kemudian isim maf'ul, ya. Fi'il amr, fi'il nahi sama isim zaman dan makan. Tidak ada isim alat. Kalau yang dasar itu ada isim alat. Isim alat. Ya, isim alat itu alat. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Isim alat. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan satu kata lagi biar selesai, ya. Kata naro, biar pekan depan masuk ke Bersinar api. ya. Kata naro ini perhatikan hurufnya ada 4, ya. Nun, alif, ro, tanwin sama alif. Nah, kalau kita mau cari kata dasarnya, maka kembalikan ke 3 huruf, ya.
3 hurufnya berarti nun, alif, ro. Alif dan ro. Kalau di Kamus Al-Munawwir itu ada di halaman 1474. 1474. Silahkan dilihat Kalau kamusnya. gitu pasti di apa tuh? Di Mahmud Yunus, Ibu silahkan dibuka di huruf nun. Setelah huruf nun, lihat ke atasnya, cari alif, kemudian ro. Iya, Ustaz. Ya. Maka bisa didapati itu stripnya doma. Ada yang sudah ketemu? Nah dulu. Doma. Strip Naru. Stripnya. naro. 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 Itu ya anu ya. Naro. Naru. Ya. Bersih melihat api. Iya benar. Stripnya doma Pak Ustadz. Ketika stripnya doma berarti Iya. huruf. Perhatikan kata naro ini kalau kita kiaskan kepada fiil dasar fa'ala itu kan huruf tengahnya naro masih sukun ya. Iya. Maka untuk menemukan harokatnya huruf alifnya kan ini huruf ilah. Maka huruf ilahnya harus kita cari dulu aslinya. Maka didapati nawaro. Kenapa nawaro? Karena hak stripnya doma. Doma ini lebih dekat kepada huruf waw. Abu. Gitu. Kalau kasroh dekat ke huruf iya. Jangan ya. Kalau fathah ke alif. Alif. Jadi naro dari nawaro. Ya. Berarti kayak ini ya. Yan wuru gitu. Fa'ala yapulu. Nah, baru sesuai kan? Iya. Nawaro fa'ala. Yan wuru yafulu. Fa'ala yapulu ada bab 1 halaman 2 atas atau 4 bawah. Apa layak ulu ya. Ya, fa'ala yapulu. Nah, di fa'ala yapulu itu kalau naro sebenarnya sewajan dengan sona. Ya, sona. Sona. Di bawahnya fa'ala ada nasoro, ada madda, ada sona. Sona ya. Kemudian kalau di kamus itu kembali kepada fiil naro ya, tidak huruf aslinya. Ya. Jadi berubah ke alif lagi. Naro ya nuru seperti itu. Maka kata naro ya nuru itu wazan kiasinya sona ya sunu karena stripnya doma. Sona ya Sona ya sunu. sunu. Jadi harokat doma itu dekat ke wawu, harokat kasro dekat ke iya, harokat alif dekatnya ke patah ke alif. Nah, sona yasunu itu ada di bawahnya fa'ala yapulu, nasoro yansuru, madda yamuddu. Ya. Sona yasunu. Kalau kita mentasrif ke ininya, ke istirahinya, sona yasunu saunan. Saunan. Masonan soinu. Saunan. Masunun sun. Latasun masonun miswanu. Kalau yang sulasi mujarod ini ketemu isim alatnya ya. Naro ya nuru nauron ya. Sona naro. Yasunu ya nuru. Saunan nauron. Masonan manaron. Soinun nairun. Masunun manurun. Sun nur. La tasun la tanur. Masanun manarun. Miswanun minwarun.
Kalau sona itu artinya telah mempertahankan atau telah menjaga. Sama sona itu bisa mempertahankan, bisa menjaga. Naro telah bersinar. Ya nuru sedang bersinar. Tuh. Dan seterusnya. Ya. Baik, itu untuk fiil naro. Ya. Ada pertanyaan? Mau nanya Ustaz, Silakan. kalau untuk misalnya itu kan tempat waktu bersinar tuh, itu menunjukkan secara umum atau spesifik Ustaz? Atau enggak alat bersinar itu spesifik juga atau umum Eh, pengertiannya? umum, Oh, umum ya. umum. Karena untuk lebih spesifiknya lagi, kalau misalkan sinar itu kan eh, untuk tempat, alat sama tempat ya. Iya. Kalau ya dia umum, Pak. Jadi kalau misalkan apa apa dulu yang bersinar gitu kan, karena yang bersinar kan banyak kan. Misalkan ada lampu, ada matahari ya kan. Maka ketika manarun tempat, maka kalau matahari misalkan di eh, fil masyriq gitu kan, di timur gitu. Kalau misalkan al-misbah lampu Udah. tergantung lampunya berada di mana gitu. Misalkan manarul misbahi ya, manarul misbahi ya tempat bersinarnya lampu, misalkan Bisaqfi ya, misalkan di langit-langit ya kan, biasanya lampu ada di langit-langit kan, seperti itu. Jadi itu nanti untuk dipraktekkan ketika kita mau membuat kalimat sempurna. Hmm. Jadi masih SPOK-nya. jadi masih Ada keterangannya. Kan ya, jadi masih bersifat umum. subjek, predikat, objek, dan terang. eh, Tidak bisa gini, kalau dalam bahasa Arab nanti tergantung jumlahnya, Bu. Itu. Hmm. Tidak bisa, tidak semuanya subjek predikat objek Hmm. gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu minimal ada dua jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau subjek predikat objek itu kan eh, SPOK, SPOK keterangan maksudnya itu apa maksudnya? Bahasa. subjek subjek itu kan eh, pelakunya, Bu ya. Iya, Predikat fiilnya ya. iya. Nah, nah kalau Objek. yang kalau struktur bahasa Indonesia subjek predikat objek itu di dalam bahasa Arab itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, Ya, SPO, SPO. Jumlah ismiyah. iya, Jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah. diawali dengan isim kan, subjek isim kan, Iya, pelakunya kan. ya pelaku. Nah, Pelaku. nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu jadi SPOK itu jumlah ismiyah. SPOK ya. Tuh, Iya, subjek, predikat, objek, keterangan nih ya. jumlah Jumlah ismiyah ismiyah. ya, Pak Ustadz. Iya, iya. Kalau jumlah fi'liyah itu dibalik, predikatnya di Iya. awal. PSOK. Apa? PSOK. PS. Ya minimal PS. Oh, minimal PS itu jumlah apa Itu namanya, Pak? jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah iya, pilih ya. Iya. Nih, kayak begini. Oh, Iya. Misalkan Ahmad yadhabu ilal masjid. Ya. ya, itu mah Itu udah. kan SPOK ya. Iya, SPOK. Ya keterangan, ada keterangan ke masjid. Ya kan? Ahmad Datang ke yadhabu masjid. ilal masjid itu kan SPOK. Iya, SPOK. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu bisa dirubah yadhabu Ahmad ilal masjid. Oh, ya. Gitu. Jadi kalau Ahmad yadhabu ilal masjid itu jumlah ismiyah SPOK. Iya.
Tapi kalau Ahmad yadhabu ilal masjid itu jumlah fi'liyah. Jadi PSOK. Oh, Itu jumlah itu jumlah ya fi'iliyah. dalam bahasa Arab. Fi'iliyah. Ya. Nanti juga Fi'iliyah. ada yang selanjutnya sibhu jumlah. Nah, di beberapa yang di buku manhaji ada kita pelajari tapi masih lama kayaknya. Ya, jangan dulu lah Pak Ustadz. Iya, karena Jangan dulu kita aja. belajarnya Aku pelan-pelan. langsung Ustaz mau sorot di metode titis juga ada metode. Kenapa, Bu? Yang saya pelajarin metode titis. Iya, kenapa, Bu? Suaranya kurang jelas? Ya, ada Ustaz yang tadi Pak Ustadz sebutkan. Itu pelajaran nahu, Nahu jumlah sorot. sibgoh, nahu sorob. Iya, itu Oke. ada di Nahu. Se- jadi kalau jumlah itu sebenarnya khusus di Nahu. Tetapi kalau di manhaji ini digabung antara sorob, Nahu digabung. Gabung. Makanya nanti ketemunya saya belum lihat di beberapa. Nanti ada pelajari jumlah. Jumlah. Namanya jumlah. Jumlah itu ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sama sibhu jumlah juga ada. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan aja karena kita eh, banyak praktek seperti ini. Buku manhaji ini kan ngambil apa? Ngambil contohnya dari Al-Qur'an gitu. Jadi sayang sekali kalau setiap penggalan ayat kita tidak analisa gitu. Sebenarnya lebih cocok manhaji ini kalau sudah pernah belajar bahasa Arab ya. Untuk menguatkan lagi itu bisa cepat. Tapi kalau kita masih banyak dasar, ini lebih kita banyak penerapan-penerapan. Ini Daya Arabnya dasar mulu Pak Ustadz seperti belajarnya. bagan-bagan yang saya bikin ini nggak ada di buku manhajinya. Ini tambahan-tambahan semua dari saya. Ya, emang ini kita juga pernah ini, tapi lebih lengkap lagi Pak Ustadz ya kalau di manhaji ya. Sebenarnya sih manhaji lebih simpel, cuman Oh, saya kembangkan. hmm, Karena saya sudah izin ke penulisnya, saya izin untuk mengembangkan materi ini supaya lebih lebih bisa dipahami lagi. hmm. Karena kalau fokus ke manhaji itu terlalu terlalu apa ya, terlalu mujmal, Bu, terlalu apa? Terlalu garis garis besar, jadi tidak rinci. Tidak detail ya berat Pak Ustadz. Ya, tidak detail karena emang dikhususkan yang eh, kalau untuk anak muda yang semangatnya ini bisa itu. Tapi kalau kita para orang Kalau yang tua, tua-tua iya. jadi saya tidak bisa eh, ini Hmm. tidak hanya makanya saya izin ke penulisnya untuk saya kembangkan materi ini. Jadi saya sudah dapat izin dari beliau. Baik, kalau tidak ada cukup ya malam ini. Insya Allah pekan depan kita masuk ke i'rab. Kita belajar kitab kitab kuning, kitab gundul ya. Rob. I'rab ya, cara. Saya belum sampai. Ya, nanti kita belajar sama-sama, Bu. Cara baca. Nanti baca aja. Rumusnya. Eh, rumusnya memang kalau dijelaskan bisa panjang, Bu. Tapi kita langsung praktek aja. Iya. Gitu. Jadi sambil praktek sambil saya jelaskan. Gitu. Soalnya yang puyengnya itu nggak ada harokatnya sih Pak Ustadz. Ya, Nanti kalau Ramadan bagaimana belajarnya Pak Ustadz? Kan nggak mungkin juga kalau malam itu kan taraweh Pak Ustadz. Ramadan itu sudah 2 Ramadan kita adakan biasanya kita siang Oh Oh, iya iya iya. pada jam berapa zuhur, Pak Ustadz? pada zuhur. Nanti kita sepakatin lagi deh. Jadi Iya. mungkin di Kalau ada duhur bisa ya. Tapi kalau ada asar biasanya ibu-ibu masak. ya pada asar saya juga Ya. nggak bisa. Jadi paling pada duhur. Iya bisa ada duhur. Jadi nanti kita sepakatin lagi. Kalau 2 tahun Hmm. yang lalu sih sudah 2 tahun kita Ramadan tuh pada duhur. Hmm. Itu.
Jadi nanti kita sepakatin lagi, mungkin pekan depan kita bicarakan, ya karena sekarang udah malam. Mm-mm. Kalau malam ini cukup, insya Allah pekan Mm. depan kita sambil diskusikan. Karena kan tinggal 2 pekan lagi mau Ramadan ya. Iya Pak Ustadz. Allah. Ya, semoga Allah kasih kita panjang umur sampai ketemu Ramadan. Amin. Baik, sebelum tutup, Bu Aminah mau pantun silakan. Nih Bu Saibah ada suaranya nih. Orangnya ada. Ya, malam ini Iya, Bu Aminah ada nih. Kok ada suaranya malam ini? memang tidak diskusi ya, jadi cuman saya jelaskan karena ini Oke. sorob ya. Jadi, insya Allah pekan depan karena i'rab, maka siap-siap kalau mau belajar baca yang gundul maka hadir ya. Insya Allah, Ustaz. Walaupun pemula seperti mungkin Bu Yuniarti atau siapa lagi yang baru hadir ya, nanti belajar aja baca. Oh, kalau lagi belajar salah nggak apa-apa. Mm-mm. Juga belajar Ustaz, belum paham. Nggak apa-apa Bu, saya juga salah-salah Bu. Iya, Kan dibenerin, pokoknya hadir aja belajar ya. Nanti yang kalau salah saya betulkan. dibetulin sama Pak Ustadz. Iya, jangan malu-malu kalau belajar sama saya. Kalau nggak kalau nggak dipraktekkan nggak bisa-bisa Bu. Nggak bisa-bisa ya Pak Ustadz ya, iya bener. Gitu. Iya, kalau banyakan salah jadi malu-maluin Ustaz. Ya nggak apa-apa Bu. Dulu juga saya belajar kuliah begitu, langsung suruh baca kitab gundul, baca aja, salah nanti dibetulin. Nggak apa-apa Bu, lama-lama bisa. Saya aja salah-salah mulu nggak apa-apa, pede aja Bu. Ya baca aja. Mantap. Baik, silakan Mbak Aminah, mau pantun? Oke, jalan pagi baca koran. Cakep. Duduk istirahat minum jamu. Harus rajin baca Al-Quran sebab Al-Quran sumber ilmu. Cakep. Baik, semoga kita diberikan istiqomah untuk selalu baca Quran. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada malam hari ini, baik yang aktif bertanya atau juga yang mustami atau juga yang mungkin ya tidak aktif karena memang untuk malam ini tidak diskusi. Insya Allah untuk pekan depan yang i'rab kita akan sama-sama diskusi dan sama-sama kita praktek baca. Jadi silakan kalau ada waktu lagi pekan depan sehat, silakan join lagi ya dengan link yang sama. Dan juga silakan ajak teman-teman yang lain yang mau ikut, siapa tahu yang ikut lagi silakan. Ya, walaupun kita sudah bab 6, sebenarnya nggak apa-apa ya, walaupun baru gabung nanti kita kasih, makanya karena kita sering murojaah. Baik, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan hamdalah istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Allahul Astagfirullah. Subhanakallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.